Halo pemirsa sekalian, selamat datang. Di channel Alawi Library, kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran Karbala Part 3. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslim, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apalah daya Anas bin Malik yang sudah tua hanya bisa melaknat dan mendoakan buruk kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi Yazid ketika mendengar ini, dia marah. Kenapa aku tidak menyuruh membunuh, kenapa dibunuh? Bahkan kenapa sampai dihinakan? Sehingga dia mengatakan, kalau aku berada di posisi dia, aku tidak akan bunuh dia. Kemudian Yazid mulai melaknat orang yang membunuhnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa ini dalam sejarah disebut dengan peristiwa Karbala, Karbun Wabala. Sebuah tragedi yang sangat menyedihkan. Semua keluarga Nabi dibantai di tempat ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kilas singkat kisah terbunuhnya Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Sehingga hari ini kita kenal ada orang-orang yang merayakan terbunuhnya Husain dengan cara berkabung. Di antara mereka ada yang memukul-mukul badan, terkadang membawa tombak, terkadang membawa besi, terkadang membawa pisau golok pedang, kemudian memukul-mukulkan ke badannya sehingga darah mengalir di mana-mana. Dan mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka rasakan tidak seperti Husain ketika disiksa dan dipenggal dan dibunuh secara zalim. Mereka lah orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Iran. Akan tetapi tentu ajaran seperti ini bukan ajaran Islam. Karena Nabi SAW menggolongkan ajaran ini adalah ajaran jahiliyah. Kata Nabi SAW, arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun. 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak mungkin orang bisa meninggalkannya. Salah satunya an-niyahatu 'alal mayyit, meratap kepada orang yang meninggal. Tidak boleh Husain diratap seperti itu. Karena kita dilarang meratap kepada orang mati. Karena yakinlah bahwa Husain mati syahid. Kita cinta dengan Husain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang mencintai Husain berarti dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cinta kepada Husain. Tidak sebagaimana prasangka orang-orang Syiah kepada kita, menuduh bahwa kita ini para pembenci Ahlul Bait. Demi Allah, kita tidak pernah benci Ahlul Bait dan kita sayang dengan keluarga Nabi. Sehingga setiap kita salat kita selalu menyebut-nyebut keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad artinya keluarga Nabi. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka senang dengan terbunuhnya keluarga Nabi. Dan mereka sebagian besar dari Bani Umayyah. Mereka bersenang-senang membuat acara makan-makan besar karena mereka melihat terbunuhnya Husain sebuah keberhasilan. Sehingga mereka merayakan dengan gembira ria. Maka kita tidak boleh. Dia keluarga Nabi, dia cucu Nabi, dia adalah pemimpin kita di sorga. Macam mana kalian ridho dengan terbunuhnya Husain, kemudian bergembira makan-makan di bulan yang harusnya kita sedih dan mendoakan Husain? Masyarul muslimin, maka sikap kita ya ikhwan, kita tidak boleh merayakan 2 perkara ini. Baik ikut Syiah Rafidhah yang merayakan dengan cara berkabung, memukul-mukul sampai berdarah-darah, ataupun seperti orang-orang Nawasib dan Khawarij yang mereka justru makan-makan bergembira ria dengan terbunuhnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyadzan billah. Kita ahli sunnah tidak sebagaimana Syiah dan tidak sebagaimana Khawarij. Kita kutuk Khawarij dan kita pun sedih dengan kematian Husain, tapi bukan seperti Anda yang melakukan wahai Syiah, tidak seperti itu. Karena itu bukan ajaran Islam yang diajarkan Nabi kepada kita. Salah satu dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikenal dengan Zainul Abidin
karena banyaknya ibadah dan waraknya, dan namanya sangat masyhur sekali, Zainul Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 11 istrinya hanya satu istri yang melahirkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Dari Khadijah inilah lahir 3 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pertama Qasim dan juga Abdullah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan juga Fatimah. Kemudian dari budaknya satu namanya Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Seluruh putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Artinya bahwa dari jalur laki-laki tidak ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali meninggal dunia. Adapun dari jalur perempuan, pertama Zainab. Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi. Kemudian punya anak 2. Anak yang pertama Abdullah meninggal sejak kecil. Kemudian anak yang kedua namanya Umamah. Umamah ini menikah dengan Ali bin Abi Talib setelah meninggalnya Fatimah, tapi tidak punya keturunan. Artinya nasab Zainab sampai di sini, tidak ada keturunan. Kemudian yang kedua Ruqayyah. Sebelumnya Ruqayyah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab, namanya Utbah, tapi belum digauli, kemudian dicerai. Kemudian menikah dengan Utsman tapi tidak punya anak. Dari sini kita tahu Ruqayyah tidak punya keturunan. Kemudian yang ketiga Ummu Kulsum, yang sebelumnya menikah dengan Utaibah, putra Abu Lahab, sama sebelum digauli diceraikan. Kemudian menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, punya anak 2, laki-laki dan perempuan, tapi dua-duanya meninggal. Dari sini kita tahu Ummu Kulsum terputus nasabnya. Tinggal satu Fatimah. Lah Fatimah ini ketika menikah dengan Ali radhiyallahu an punya anak 4. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Adapun Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Punya 2 anak laki-laki tapi dua-duanya meninggal. Ini dari jalur Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua Zainab. Zainab menikah dengan Abdullah ibn Ja'far, tetapi tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian Hasan dan Husain. Barulah dari Hasan dan Husain, dari sinilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku bahwa dia adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus keturunan 2 manusia ini. Kalau enggak Hasan, Husain. Karena dari putra-putra putri-putri Ali radhiyallahu an tidak ada yang tidak punya keturunan, ataupun dari jalur yang lainnya semua terputus.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama Hasan. Hasan ini punya istri banyak. Pertama istrinya Ummu Kulthum bintu Fadl ibn Abbas. Yang kedua Haulah bintu Mangzur. Yang ketiga Ja'dah bintul Ash'ash. Yang ketiga, yang keempat Ummu Ishaq ibn Talha. Yang kelima Aisyah. Yang keenam Ummu Bashir. Yang ketujuh Hindun bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan dia memiliki 4 budak. Berarti 7 istri dan 4 budak. 7 istri itu maksudnya bukan 7-7-nya dikumpulkan, tidak. Ya, mungkin meninggal salah satunya kemudian menikah lagi, atau diceraikan salah satunya kemudian menikah lagi. Dan dalam Islam selain Nabi SAW tidak boleh lebih dari 4. Walaupun itu Hasan. Adapun Husain juga banyak istrinya. Yang pertama namanya Lailah bintu Abi Murrah Ats-Tsaqafi. Yang kedua Rabbab bintu Imri'il Qaisi. Yang ketiga Ummu Ishaq bintu Talha. Kemudian yang keempat Sulafah. Kemudian yang kelima Syahrabanu. Kemudian yang keenam Asma. Kemudian setelahnya memiliki Ummul Walad. Banyak budaknya yang di bawah kekuasaan Husain. Artinya Hasan dan Husain ini memang terkenal banyak istrinya dan banyak budaknya. Kalau ingin mencontoh Hasan dan Husain ya harus banyak istri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun anak-anaknya, dari Hasan ini terlahir putra dan putri yang banyak. Di antaranya lahir dari Hasan, Hasan namanya. Anaknya Hasan juga. Kemudian Fatimah. Kemudian Zaid. Kemudian Ummul Hasan. Kemudian Ummul Husain, kemudian Qasim, Abdullah, Abdurrahman, Ummu Salamah, kemudian Ummu Abdillah, kemudian Amr, Talha dan Abu Bakar. Ya. Artinya bahwa anaknya juga banyak. Kemudian keturunan Husain, di antara anak-anaknya adalah Ali Akbar. Kemudian Ali As-Sajjad, ini yang kita akan bahas. Ya, Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kemudian Ali Al-Asghar. Kemudian Ja'far, Fatimah, Sakinah, Ruqayyah, Haula, Sofiyah. Itu anak-anaknya Husain. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah anak nomor 2 dari Husain, yakni Ali As-Sajjad. Karena banyak sujud sebut Sajjad ya. Atau dikenal dengan Zainul Abidin. Kenapa disebut Zainul Abidin? Karena banyaknya ibadah dan waraknya sampai kunyahnya Zainul Abidin. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ingat, semua anak-anak Husain meninggal. Tidak ada yang selamat dalam perang Karbala. Tidak ada satupun putra-putra Husain selamat dalam Karbala. Semua mati. Dibantai oleh orang-orang yang berkhianat di Kufah. Dan tragedinya disebut Karbala. Bahkan Husain pun meninggal dipenggal lehernya. Dipisahkan antara kepala dan badannya. Sehingga menjadi khilaf dari kalangan Syiah, kepalanya Husain ada di mana sampai hari ini. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Syam. Tapi dalam peristiwa Karbala itu tidak ada yang selamat keluarga Husain. Semua meninggal. Subhanallah. Allah hendak membiarkan keturunan nabinya masih hidup. Yang tidak dibunuh adalah Ali ibn Husain. Karena ketika itu usia masih 3 tahun, masih kecil. Masih bayi sehingga tidak dibunuh. Itulah yang tersisa dari keturunan Ali radhiyallahu an lewat jalur Husain. Hanya Ali ibn Husain tidak dibunuh dan tetap hidup
dari situlah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku keturunan Husain, maka jalurnya cuma satu, dari Ali As-Sajjad atau dikenal dengan Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Tidak boleh dari ngaku yang lainnya, karena semua anak-anaknya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita hendak ceritakanlah sosok yang luar biasa. Orang Arab mengatakan tashabbahu illam yakun mislahum fa inna tashabbuhu bil kirami falahu. Contohlah mereka orang-orang mulia walaupun tidak seperti mereka, karena mencontoh mereka itu sebuah kemuliaan. Namanya adalah Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, atau mulaqab bi Zainil Abidin. Laqabnya Zainul Abidin, kunyahnya Abul Hasan. Kunyahnya Abul Hasan. Wulida yaum, dilahirkan pada hari kelima di bulan Sya'ban tahun 38 Hijriah di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada tanggal 25 Muharram pada tahun 95 Hijriah. Dan dia adalah salah satu imam yang keempat dalam madhab Syiah. Kalau kita melihat madhab Syiah, maka Syiah itu ada namanya kelompok Syiah Imamiyah. Syiah yang menerapkan 12 imam, yang menurut mereka ucapannya sama dengan Nabi Maksum. Kalau sudah yang ngomong 12 imam, maka sama dengan Nabi. Salah satunya adalah Zainul Abidin, salah satu imam yang 12 yang ditetapkan orang Syiah. Maka kita katakan, ya dia keturunan Nabi, tapi jangan kemudian disamakan dengan Nabi, ucapannya maksum. Ya. Maka di sini masyarul muslimin terlampau hulu orang-orang Syiah terhadap Zainul Abidin. Zainul Abidin dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, disebut Zainul Abidin li kathrati ibadatihi wa waraihi. Kenapa disebut Zainul Abidin? Orang yang suka beribadah, abidin. Maka kata Imam Malik li kathrati ibadatihi, karena banyaknya ibadah, wa waraihi, dan waraknya. Kemudian Sufyan ibn Uyainah mengatakan, ma ra'aitu Hashimiyan afdal min Zainil Abidin wala afqa minhu. Aku tidak mengenal keturunan Hashim, maksudnya Bani Hashim, yang lebih afdal dibandingkan Zainul Abidin, dan tidak pula lebih faqih dibandingkan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan, afqahu ahli Madinah, tidak ada orang yang lebih faqih, lebih kuat hafalan fikihnya, cerdasnya, melebihi Zainul Abidin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun ibunya, ikhwan, bahwa di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kan menyerang Persia. Ketika menyerang Persia, banyak wanita-wanita Persia tertawan. Ada 3 wanita Persia, semuanya cantik, tertawan. Kemudian diambil oleh 3 sahabat. Pertama diambil oleh Husain ibn Ali. Husain ibn Ali bin Abi Talib. Yang kedua diambil oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian yang ketiga diambil oleh Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah dari keturunan Husain dengan budak Persia ini lahir Zainul Abidin. Jadi ibunya budak. Ibunya budak, ya, tetapi bapaknya adalah keturunan Nabi SAW, Ali Husain ibn Ali. Ya, ibunya budak, lahirlah Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin yang kita kaji. Kemudian dari Abdullah bin Umar dengan pernikahan dengan budak tersebut lahir Salim. Salim Maula Ibnu Umar. Kemudian dari keturunan Muhammad bin Abi Bakar lahir Qasim. Tiga-tiganya menjadi ahli fikih Madinah. Tiga-tiganya nih, ya. Baik Ali
ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, atau Salim Maula Ibnu Umar, ataupun Qasim Maula Muhammad bin Abi Bakar, semua menjadi ulama fiqih kondang Madinah. Tiga-tiganya jadi rujukan para ulama di zaman itu. Ya, terkadang nasab itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, walaupun ibundanya budak, tawanan, akan tetapi anak-anaknya menjadi ulama besar. Salah satunya apa? Zainul Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Imam Zuhri mengatakan, ma ra'aitu qariban qad min Ali bin Husain, ma ra'aitu ma ra'aitu qariban qad min Ali bin Husain min al-hifdhi wal fiqh. Kata Imam Zuhri, aku tidak melihat yang bisa mendekati seperti Ali bin Husain dalam hafalan dan fikihnya, karena dia afqahu ahli Madinah. Kata Imam Syafi'i, orang yang paling fakihnya kota Madinah. Subhanallah, Zainul Abidin itu ushtuhira bi sadaqati sir, dikenal karena sedekah yang tidak tampak. Jadi selama Zainul Abidin itu hidup, 100 orang miskin Madinah itu ditanggung dia sampai dia wafat. 100, bayangkan loh, 100 orang miskin Madinah selama dia hidup. Jadi umpamanya kalau sekarang ada program 600.000 gitu ya per bulan, ya mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi setiap bulan sudah ada tuh, pas buka pintu udah ada amplop isinya 600 gitu ya. Udah ada berasnya, ada telurnya, ada apanya gitu ya. Pokoknya setiap sudah habis nih satu rumah orang miskin itu, nanti buka pintu saja sudah siap tuh. Jadi tidak pernah keluar orang miskin ini. 100 orang miskin seperti itu. Anehnya, orang-orang itu mencela Ali bin Husain. Orang-orang yang disumbang ini mencela Ali bin Husain dan mengatakan bahwa Ali bin Husain itu bakhil, orang kaya tapi bakhil katanya. Mereka tidak paham bahwa Ali bin Husain atau Zainul Abidin setiap malam mengangkat gandum, kemudian meletakkan di pintu-pintu orang fakir miskin sampai dia wafat. Makanya ketika dia wafat, di hari wafat, tidak ada lagi orang-orang miskin mendapatkan jatah makanan. Kata penduduk Madinah, ma faqadna sadaqata sirri illa ba'da wafat Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Sungguh kami kehilangan sedekah sir setelah meninggalnya Ali bin Husain. Mereka menyesal.